Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you okay? Before we begin our training today, let's pray based on your belief. Ya, silakan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pray, begin. Finish. Let's see your attendance. Ambil your three last students identity number. 3 digit tim kalian. Hafal tim? Oke ya. Dan ini kan ya ngaca ya. Oke ya. Jadi saya akan panggil ya. 3 last your students identity number ya. 3 digit tim. Ya, horizontal TI titik-titik kayak gitu aja ya. T. TI kan 13. TI 001. TI 07. TIK 09, TI 015, TI 015, TIK 03, TIK 17. TI 048, TI 007, TIK 01, TIK 19, TIP 05, TIP 04, TIK 22, TIK 24, TIK 10, TI 003, TI 022, TI 010, TI 012, TIK 08, TIK 08, TIK 11, TIK 16, TIP 02, TIK 31, TIK 20. Sudah semua yang ada di sini. Ini sudah centang bahkan sudah sempat ya. Oke, kita 17 tadi ya. Oke, nah baru ini aja nggak fokus ya. Next apa lagi ya? Saya ya. Apa ya? We will play simple game. Kita akan main permainan sederhana saja. Ya. Apakah masih relate dengan yang sebelumnya? Yes. Clue-nya adalah the clue is ya, bulan dalam 1 tahun. Clue-nya bulan dalam 1 tahun. Pakai bulan bahasa Indonesia atau bulan bahasa Inggris?
and then I go to Gorontalo, and then I go to saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu pergi ke masjid. lunas bulan dalam satu tahun, ya. Oke, saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu saya pergi ke Nah, bulan dalam satu tahun saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu pergi ke Uruguay, lalu saya pergi ke mana? Sudah. Sudah bisa. Setelah sudah pergi ke mana? Setelah sudah pergi ke mana? Tiongkok bisa. Setelah Tiongkok pergi ke mana? Setelah Tiongkok pergi ke mana? Uruguay, Uruguay. Setelah itu pergi ke mana? Sudah lagi bulan aja. Bulan next lanjut ya. Saya pergi ke Oman, lalu pergi ke Korea, lalu saya pergi ke saya pergi ke Oman, lalu pergi ke Korea, lalu pergi ke Tiongkok boleh. Setelah itu pergi ke mana? Oman pergi boleh. Setelah Oman pergi ke Belgia. Setelah ke Belgia ke mana? Eropa boleh. Setelah Eropa Rusia. Oh iya. Lanjut, saya pergi ke Amsterdam, ya, lalu pergi ke mana ya? Saya pergi ke Jakarta, lalu pergi ke Amsterdam, lalu pergi ke Nepal. Setelah Nepal pergi ke Uruguay. Setelah itu pergi ke Amerika. Setelah itu pergi ke Riau. Setelah itu pergi ke kita Indonesia juga boleh ya. Oke, satu kali lagi ya. Oke ya. Saya pergi ke Frankfurt, lalu pergi ke Ethiopia, lalu pergi ke Belanda bisa. Next pergi ke mana? Rusia. Saya itu pergi ke Uganda. Saya itu pergi ke Asia. Itu lebih spesifik lagi. Amerika. Saya itu pergi ke saya itu pergi ke
Bisa. Oke, Amerika ketiga ayo. Indonesia. Amerika ketiga. Apa dia? Bisa. Next ketiga. Riau. Indonesia. Ya bisa. Terus Indonesia ya. Masih tidak. Ya, itu bisa. Satu kayak. What material we will discuss today? Oke, materi apa yang akan kita bahas? Materi ini masih mirip dengan kemarin kita bahas simple present ya. Nah, kemarin masih mirip dengan simple present tense. Bagaimana kalau kita menggunakan modal verb dalam simple present? Kemarin masih ingat simple present itu menggunakan verb keberapa? Simple present satu. Nah, bagaimana kita membentuk aktif dan kalimat pasif yang ada kata kerja modal di dalam simple present? Nah, do you remember modal verb terkait dengan apa itu kata kerja modal? Modal verb atau modal auxiliary verb? Kata kerja modal, kata kerja auxiliary verb atau kata kerja modal. Salah satu saja. What is the example of modal verb? Modal verb. Ini adalah bagian dari kata kerja. Kata kerja kan ada banyak ya. Verb itu ada banyak. Ada kata kerja reguler, irregular. Ada kata kerja transitif, intransitif, ya, yang bisa dikasih objek, tidak bisa dikasih objek. Ada kata kerja to be, ya, SMA, usual seperti itu. Ada kata kerja yang action atau mental verb, ya, yang dia berbentuk aksi atau non aksi. Nah, modal verb kira-kira contohnya apa? Will bisa ya, will salah satunya adalah will. Will ya, bukan will. Will. Nah, modal verb atau mungkin kita familiar dengan auxiliary verb adalah kata kerja yang tujuannya untuk menjelaskan beberapa hal. Apakah ini relate dengan kata kerja utama? Ya. Jadi modal verb itu memiliki beberapa fungsi yang tujuannya itu adalah untuk menjelaskan kata kerja utama. Modal verb itu tujuannya bisa untuk larangan, ya, untuk penawaran, permintaan, terus menunjukkan kemampuan, menunjukkan tindakan yang akan datang, menunjukkan sebuah keharusan, kewajiban, saran dan sebagainya. Beberapa contohnya adalah kata will, shall, can, must, may, should atau ought to. Satu lagi ya. Nah, that atau has to artinya harus. Nah, jadi fungsinya kata kerja ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Jadi ketika ada subjek, ada modal verb, nanti ketemu verb satu. Nah, misal I will go, aku akan pergi. Nah, di sini modal verbnya akan guna sebagai main verb. Jadi fungsinya dia untuk menjelaskan bahwa aku akan pergi, berarti menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan, bahwa nanti dia akan pergi. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah ini. Ada beberapa fungsi dari masing-masing modal verb ya. Kita sekilas saja. Jadi will digunakan untuk beberapa purposes. Tujuannya ini macam-macam, menunjukkan tindakan yang akan datang, ya. Jadi untuk rumus itu subjek, modal, verb satu. Kalau untuk kalimat positifnya, misalnya call you, aku nanti mau telepon kamu, atau ada call you tomorrow, aku mau telepon kamu besok. They will arrive, mereka akan sampai di bandara jam 9. He
which ya, this weekend kita akan lebih kepada minggu ini. Nah, jadi menunjukkan tindakan yang akan dilakukan. Terus bisa juga menunjukkan niat ya. Niatnya misal aku cuma besok aku akan lakukan hal yang terbaik misal. I will visit our friend, aku akan mengunjungi temanku. I will learn to play the guitar, aku nanti akan belajar main gitar. Jadi menunjukkan niat. Bisa juga menunjukkan janji. Jadi ketika kita janji ya, make a promise with someone, kita biasa pakai ini. I will always love you. Apakah selalu mencintaimu? Atau I will love you forever misalnya. Misal I will never forget you. Aku tidak akan pernah melupakanmu misalnya. Jadi bisa menunjukkan sebuah janji. Nah, kita bisa pakai itu. Terus bisa juga menunjukkan sebuah keinginan atau kesediaan. Misal kita ingin menolong orang, I will help you, I will lend you, aku akan meminjamimu. Nah, we will volunteer, dia akan jadi volunteer, dia akan membantu. Nah, konsep apa ya, acara-acara kemanusiaan. Atau menunjukkan prediksi, atau kita memprediksi sesuatu misalnya kayak nanti jadi. Jadi bahwa apa yang jadi menunjukkan sebuah prediksi kayaknya nanti titik-titik. Nah, terus bisa juga menunjukkan ya keputusan yang mendadak ya. Kita juga bisa pakai ini. Next ya, shall. Selain membentuk angka, itu kita juga bisa pakai shall. Cuma shall itu terbatas. Shall itu artinya apa? Dia tapi cuma terbatas penggunaan subjeknya alif dan ini. Ini terus. Mau animasi dia pakai yang ini, tapi kalau shall itu cuma alif dan ini saja yang digunakan. Jadi kayak kurang terus digunakan karena terbatasnya subjek. Kalau secara tujuan fungsi sama seperti will, cuma dia hanya terbatas di subjek. Ya mungkin kita pernah dengar kata shall ya. Nah, di shall meet kita akan ketemu ya di taman nanti siang misalnya. Jadi yang secara fungsi sama dengan dia, cuma dia hanya terbatas di subjek. Bisa juga menunjukkan, nah selain itu ya, selain tadi itu menunjukkan future action, intention, ternyata juga menunjukkan saran misalnya. Shall we go for a walk? Bisa nggak pergi jalan setelah makan malam misalnya? Bisa nggak pergi jalan setelah tarawih misalnya? Bisa ya, jadi bisa juga menyarankan, bisa nggak? Nah, menyarankan, mau nggak pergi? Atau biasa untuk menawarkan, kayak yang memberikan bantuan, menawarkan. Shall I carry your bags? Ya bisa untuk melakukan kasih. Atau bisa juga untuk menyatakan sebuah persyaratan. Nah untuk will dan shall kita akan bahas future saat future. Terus can itu menunjukkan bisa atau dapat can. Bisa juga menunjukkan ability atau kemampuan. Jadi kayak kemampuan dari misal akademik dan akademik, misal I can speak English fluently, misal ya. Nah, I can play the piano well, aku misalnya piano dengan atau menunjukkan sebuah kemungkinan. Bisa juga sama kayak tadi video, kayaknya nanti bisa menjadi. Nah, jadi bahwa ayo, nah, the students can play tonight, murid-murid itu dapat datang terlambat bisa. The image can arrive tomorrow, ya pakainya bisa datang besok ya. Terus bisa juga ketika kita mau ask for permission di sini, then you arrive early in this class, bisa datang lebih awal di kelas misalnya. Can I call you tonight, bisa tak telepon nanti malam, jadi seperti itu izin, meminta izin. Bisa juga menyatakan request atau permintaan misalnya, kan I baru coba di tahun rupiah, bisa pinjam 100, bisa pinjam 100 ribu. Kira-kira kalau kayak gini jawabannya apa? Kalau yes I can, kalau no I cannot. Jawabannya banyak ya. Bisa nah, atau misalkan nilai 100.000 rupiah, bisa mau pinjami aku 100 ribu, bisa pinjam 100 maksudnya. Atau bahwa itu bisa pinjam 100. Nah, jawabannya selain yes, I can, no I cannot, ya mungkin baliknya kapan? Ya, baliknya kapan? Kita lagi break, aku lagi, aku butuh, atau misalnya, itu kan jawabannya
TV jadi bisa turunkan volume tinggi enggak? Atau ketika kita ingin memberikan offer atau penawaran, ya, then I give you something to drink, ya, bisa ambil sesuatu untuk minum, nggak bisa puasa. Jadi bisa menawarkan, oh tak masakin, misalnya. Atau menunjukkan sebuah larangan yang dia negatif, misal, you cannot smoke here, misalnya, kamu nggak boleh, kamu tidak bisa merokok di sini. Students cannot use the cell phone during exam. Jadi, boleh tidak bisa gunakan HP saat itu. Bisa juga menyatakan sebuah ketentuan. Misal, you must wear a seatbelt while driving. Jadi kamu harus pakai sabuk pengaman ya saat berkendara. Bisa juga menyatakan kewajiban. Misal, students must attend offline classes regularly. Jadi murid-murid harus ada di kelas ya di hari-hari reguler. Misal Senin sampai Kamis. You must pay the bill before leaving dari restoran. Harus bayar tagihan sebelum kamu meninggalkan resto. Atau menunjukkan sebuah surat recommendation ya, alasan atau rekomendasi yang kuat. You must see the movie. Kayaknya kamu harus lihat deh. Kayaknya kamu harus lihat filmnya deh. Misal filmnya bagus. Jadi dia memberikan rekomendasi. Terus memberikan kepastian, misalnya ini apa ya, the case must be in my bag, kayaknya ya, atau misalnya kuncinya tuh harus ada di tulis tuh, misal kuncinya tuh harus ada di sini, atau bisa juga menunjukkan sebuah larangan ya, you must not smoke, misalnya kamu tidak harus merokok di kelas ini ya, the students must ya, attend the class on time. Misalnya harus datang ke kelas tepat waktu, misalnya contoh. Jadi masih artinya kudu ini berarti sesuatu yang wajib ya, harus. Selain itu, selain kata mas, kita juga bisa gunakan have atau has to. Mungkin kalian pernah dengar kata have to atau has to yang diikuti verb satu. Itu artinya harus. Jadi selain harus itu tidak harus selalu pakai has to, tapi bisa juga kita pakai have or has to. Kalau subjeknya she did pakainya has, kalau subjeknya I we they pakainya have. Misal, I must go, aku harus pergi sekarang. Dengan I have to go, aku harus pergi sana. Cuma dia bentuknya satu pakainya, satu pakai have. Mungkin kita sudah familiar dengan lagu atau sambil harus selalu pakai have to, titik-titik atau I have to go, aku harus pergi, I must go, sama. Cuma dia beda kok, beda bentuk. Terus, nah ini ya bukan nah itu nanti bu, nah ibu cuma, nah itu juga nih, nih, bolehkah? Boleh. Nah, bisa menunjukkan sebuah kemungkinan. Say later. Boleh kalau nanti misal gini, arrive early, dia boleh datang lebih awal jika tidak macet. Nah, your package may arrive tomorrow ya. Standarnya mungkin tiganya. Atau bisa juga kita di sini ya. Kayak I borrow your book atau kayak I borrow your 100,000 bisa bisa balik lagi ya. Permintaan izin bisa pakai ini. Jadi bisa juga menunjukkan sebuah permintaan secara sopan. Biasanya pakai kata please. Please itu bisa digunakan bisa di dalam my ask your question. Boleh nggak saya punya pertanyaan? My I have your attention for a moment please. Boleh nggak kita perhatiannya tinggi saja? Terus bisa juga menyatakan kemungkinan he may be the best candidate for you. Dia mungkin adalah kandidat yang terbaik untuk pekerjaan. The movie may be sold out. Ini filmnya kayaknya sudah terjual dengan terjual habis. Atau bisa juga ketika kita ekspresi bisa atau bagus ya, ketika kita doakan, mengharapkan. May you have a wonderful nanti ke depannya
So itu seharusnya kalau tadi nasi butuh, berapa bisa butuh pokoknya. Misal siswa butuh masuk OTM, kemudian tengah masalah. Kalau so itu seharusnya aku butuh, jadi dia lebih apa ya, dia lebih tidak memaksa seperti mas tadi atau so itu seharusnya bisa digunakan untuk advice atau saran menyarankan. Misal Yusuf sih adalah if you are not failure, jadi kayaknya baru pergi ke dokter di belakang nggak baik-baik saja. We should start saving money for our retirement. Jadi kayaknya kita seharusnya perlu menyiapkan untuk masa tua misalnya. Atau ditujukan rekomendasi ya, atau merekomendasikan. Misal Yusuf try di restoran, kamu seharusnya coba ada restoran baru. Itu juga bisa. Atau student should study regularly to well in exams. Jadi murid-murid itu seharusnya belajar dengan teratur agar bisa mengerjakan tes dengan baik saat ujian. Bisa juga menyatakan kewajiban tapi dia, nah dia itu kurang kuat bukan formasinya, jadi lebih ke kewajiban. Employee should arrive on time for work. Para pekerja seharusnya datang on time saat bekerja. We should apologize for our mistake. Kita seharusnya minta maaf atas segala kesalahan. Atau bisa juga ketika kita punya ekspektasi, we should know the answer to this question. Dia tuh seharusnya tahu loh jawabannya loh, masa nggak tahu misalnya. Jadi ekspektasi kita itu jadi seharusnya tahu, tapi kayaknya enggak. Kayaknya ini nggak bisa. Seharusnya nilainya bagus deh, tapi kok kayaknya belum. Atau bisa juga pernyataan bersyarat. If you want to lose weight, you should exercise regularly. Jika ingin turun berat badan, silakan latihan. Kamu seharusnya olahraga secara teratur. Ya mungkin yang makannya banyak cita-cita kurus ya, pemimpin yang banyak cita-cita kurus ya ada. Yang kurus. Atau yang makannya banyak kamu tetap kurus. Nah itu loh ya, menyenangkan ya. Jadi menyatakan aku itu kata lain selain tadi ya seharusnya kita bisa pakai auto. Nah intinya sama kalau su bisa auto juga bisa, kita mungkin lebih familiar ya sama mas daripada tadi have to atau has. Nah nanti bisa kalian coba baca. Terus bagaimana itu bentuk rumus? Ya, bagaimana bentuk rumus? Bagaimana bentuk rumus ini? Ini answer the question. Jadi bagaimana membentuk kalimat akhir? Setiap tenses kan punya pola terus. Kemarin simple present tense ada subjek verb 1, negatifnya subjek. Terus pakai kata bantu apa? Kemarin simple present kata bantu di simple present. Do dan does. Ketika kita ada modal verb, kita nggak butuh kata bantu. Jadi, ya, jadi semua modal verb baik will, shall, should, can, must, ought to, have atau has to, maka diikuti verb 1 untuk semua subjek. Jadi subjek ketemu modal langsung verb 1. Tidak ada verb 1-nya itu kalau yang subjeknya sini bagian SES dan subjeknya dari ayu itu bagian SES dan ya. Jadi untuk membentuk posisinya ketika ada modal tinggal subjek modal verb 1 siapapun subjeknya. Entah itu adjektif ketika ada modal akan verb 1. Jadi modal itu menghalangi antara subjek dan verb 1 itu berubah di kayak di simple present ya pakai S. Kita bisa singkat atau progression itu kayak singkatan. Will bisa disingkat word, sudah bisa sudah ya. Nah, salam itu biasanya jarang disingkat, jarang juga jarang apa ya itu pakai ya. Karena British ya, kalau British itu biasanya pakai shall.
sepak bola di lapangan ini? Oke, bisa disingkat di sana ya. Nah, terus next. Oke, kan? Oke. Students must follow the school rules. Nah, jadi murid-murid harus mengikuti aturan sekolah. Oke, follow the rules. Nah, terus kita lagi, mas, kampus. Ini bacanya mas, murid-murid bacanya mus. Jadi jangan kebalik ya, mus students ya, mus students juga sama, mas. Ya tinggal seperti ini, jadi kita nggak butuh dua das ya. Nggak perlu pakai dukenan, nggak perlu ya, nggak perlu pakai das juga. My family will go to Jakarta this week. Oke, dengan terjadi one ya, Ayo kita kasih kepada diri, family ya, students should wear a school uniform in regular day. Murid-murid seharusnya memakai seragam sekolah di hari-hari reguler. Uniform ya, in regular day. Konsentrasi. Oke. Tinggal dibalik kayak masih Indonesia. Oke, di guru debus ya, di depan debus. Oke, satu lagi nanti kamu terdekat. Ke sampingnya. Oh iya. Oke.
Kayak positif itu kan diganti P dan the lesson maka P the lesson begin ya on the schedule. Sekarang kita apa bentuk pasif? Ini, kok saat ini, kok sekarang begini? Kok cuma sini? Terus bagaimana bentuk pasif ini? Bagaimana kalau modal kita ada pasifnya? Atau bagaimana bentuk pasif ya yang ada modal verbnya dalam simple present? Seperti kemarin ada perubahan posisi yang subjek jadi objek, objek jadi subjek. I jadi me, you tetap you, me jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Atau setidaknya boleh juga mengulang di subjek sebelumnya. Tapi kalau pakai ini juga boleh. Tadi yang disingkat yang tadi. Terus bagaimana kita membentuk pasif? Misal kayak kata kulit-kulit bisa bermain bola, maka nanti bola bisa dimainkan oleh kulit. Atau misal kulit-kulit harus mengikuti peraturan, tapi peraturan harus diikuti siswa. Atau misal ya guru seharusnya menghukum Billy, seharusnya menghukum siswa, misalnya siswa seharusnya dihukum oleh guru, misal seperti itu. Nah, jadi tetap dibalik, tetapi ada modalnya harus titik-titik, dapat di titik-titik, seharusnya di titik-titik, atau akan di titik-titik. Untuk membentuk verb 3, untuk membentuk pasif kita butuh verb 3 sama ya. Untuk membentuk positif subjek modal plus B. Di sini tidak diisi kutil ya. Tulisannya tetap B ya, bukan B ya. Verb 3 plus lain titik-titik. Negatifnya subjek modal plus not plus B plus verb 3 plus lain titik-titik. And then interrogatif modal plus subjek plus B plus verb 3 plus lain, jangan lupa tanda kaki. Langsung soal tadi. Nah, misal murid-murid dapat bermain sepak bola di lapangan ini. Kita masih pakai yang kata. Berarti keterangan waktu dan tempat nggak usah dibalik. Hitungannya saja di belakang ya. Atau mengantung-antung begini ya. Nah, maka sepak bola dapat dimainkan. Football. Oke, ketiga, oke, by student bisa, by them juga boleh. Nah, oke, in this part. Lagi pengen lakukan yuk. Negatif ya, football can be played by students. Oke, cannot be. Interrogatif. Oke. B, oke. Students must follow the school rules ya. Maka aturan-aturan sekolah harus diikuti siswa. Ketiga, berarti tambah ini ya, baik students. Artinya tinggal sama ya, tinggal terus inovatifnya tinggal dibalik ekor mas
Oke, atas school uniform ya. School, oke, terus di. Nah, ketiganya apa itu? Work. Oke, kali school. Tinggal ikut ya, tinggal ditambah. Students. Kemudian berperang. The lesson. Oh, tidak bisa karena nggak tahu cek ya. Jadi yang bisa dipastikan yang ada. Ini aja, main the lesson. Ini aja, apa ya? The teacher. Project aja ya. Guru boleh memberikan project. The project. I not. Oh, may ya. May. If get given by the teacher bisa, by teacher bisa ya. Tinggal tambahkan project minor oke, make the project ya minor by the students will buy many books for the lesson. Murid-murid akan membeli banyak buku untuk ujian. Berarti ini banyak buku yang akan dibeli oleh siswa. Nah, kalau the exam karena dia sebagai kata-kata yang akan di belakang, maka many books ya oke by students ya for the exam. Jadi sama tidak ditambah. Work ya, si ya, for the exam. Tinggal nanti ada posisi dibalik ya. Many books di for the exam. Students will do the test on Friday. Murid-murid akan mengerjakan tes di hari Jumat. Seperti itu. Bagaimana kalau kita gabungkan? Ya. Bagaimana kalau kita gabungkan menulis aktif dan pasifnya sekaligus? Ada aktif positif, buat aktif negatif, introgatif, pasif positif, negatif, introgatif. Nah, murid-murid bisa meminjam buku di perpus.
Kira-kira negatifnya gimana? Students cannot, oke ya, students ya cannot turun the books in the library. Murid tidak bisa pinjam buku di perpus. Terus interrogatifnya, oke, can students turun the books in the library? Nah, terus bagaimana bentuk kasih buku-buku bisa dipinjam siswa di perpus? Books can be by students ya in the library. Terus negatifnya tinggal tambah not ya. Interrogatifnya then the books be borrowed by students in the library. Oke, seperti itu. Anak-anak harus ikut lomba game. Masnot, negatifnya mas, pasifnya kompetisi games harus diikuti anak-anak. Oke, pakai ide ya reguler. Kali dom bisa, main children bisa. Terus negatifnya berarti tinggal tambah. Terus negatifnya tinggal ya mas. Nah, mas the game competition usually by the children. Nah, jadi seperti itu. Nanti untuk tugas-tugasnya kayak gitu ya, aktif positif saja. Nanti silakan coba aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Nanti ada beberapa soal bisa coba dikerjakan. Next, nah multiple choice ya, changing from active into passive sentence ya, choose A, B, C, D. Ya, Sarah can finish the project by tomorrow. Sarah bisa menyelesaikan project itu besok. Nah, yang B, dapatkan project diselesaikan oleh Sarah besok. Jadi can finish, jadi can be finished. Nah, kuncinya di situ. Soalnya lihat dan belajar. Manajer akan menyetujui permintaanmu segera. Nah, yang akan permintaanmu segera ya? Akan permintaanmu disetujui oleh manajer segera. Ya, kata kuncinya kalian perhatikan modal sama verbnya. Ya, nanti itu tinggal kalian coba balik terus sesuaikan fungsi pasif. Nah, ya, maka will terus be approved. You should follow the instructions. Maka instruction lupa. Nah, kalau misalnya, kirain bagaimana mengubah pasif. Oke, so the instruction is followed by you carefully. Untuk boleh susah ya.
hari ini sama. Gimana kalau langsung positif kali itu berarti bahwa susah, harusnya berarti dulu. Di situ gara-gara perusahaan mengirim gara-gara perisolakan akan tidak akan digiring. Akankah apabila barang-barang itu digiring oleh perusahaan besok kuncinya jadi minimum 3 atau bukan? Bill sendiri dari report bayikan, kita akan mengirim minggu laporan menyanyikan bayikan lewat email. Will the report be sent to you by email? Nah, ini pembuat ketiganya itu pakai T. Nah, jangan yang ini sudah dalamnya pakai itu terlalu berhasil ya, cukup satu aja. Wes mulai. Oke, so your application is submitted. Mungkin kan tugas itu diberikan kepada kamu oleh manajer. Oke ya, apakah yang dari departemen person software isu ya, dari pihak ini bisa menyelesaikan masalah software, kan software isu resolve ya. Nah, ini reguler ya, baik isu. Program akan mengembangkan aplikasi baru, maka aplikasi baru akan dikembangkan. Apakah aplikasi baru akan dikembangkan? Yang will be developed ya. Jadi setelah will pasti objek itu. So password be updated by user regularly. Oke ya. Oke ya. Jarak nah dari administrator jaringan mungkin mengonfigurasi pengaturan server. Apakah server akan dikonfigurasi? Apakah data perlu di-backup oleh karyawan setiap minggu atau mingguan gitu? Karyawan harus backup datanya mingguan. Bisa, karena apa? Play bermain apa? Nggak jelas ya, tidak ada jawabannya. Kan yang harus dibalik itu ada objek. Kalau nggak ada objek bisa nggak dibalik? Nah, play offset nggak bisa. Offset itu di luar. Nah, berarti nggak ada jawabannya. Mungkin soalnya kayak gini ya, gitu ya, terus gitu ya. Seperti itu bisa. Nah, jadi yang bisa di objek, yang bisa dibalik ya ada objeknya kan, nggak ada objek
gitu ya, buat mengecoh aja ya. Udah langsung selesai ya. Kita satu. Oh iya. Gampang nih. Ini ada jawabannya. Untuk next UTS ya, mungkin soal-soal akan dilihat dengan dunia ini ya. Nah, seperti itu kita yang dari programmer developer mungkin akan dilihat dengan seperti itu. Dan nanti untuk kita bikin soal sebelum UTS, mungkin UTS nya juga yang kosakata sisanya kaliannya lihat dengan komputer dan sama TK. Susah kan kalau positif berubah ya, berarti ini kayak bagi yang berubah. Saya tadi udah belajar. Nah, ya, saya ada mikrografiknya itu ya asalnya dari sini. Nah, ini kan semua inovatif. Nah, jadi tadi bisa. Coba kalau misalnya ini kita buat aktifnya. Go for a walk after dinner. Nah, itu enak nih dibalik gampang ya. Terus misalnya kedua ini, bagaimana positifnya? I shall open. Oh, udah dibalik kok. Shall be offered with some dinner. Maka we shall open. I shall get you this. Shall I carry your bags for you? Misal I shall carry your bags. Jadi ganti kali. Shall we lend you some money? We shall lend you some money. Seperti itu. Can you arrive early in this class? Maka you can arrive early. I can call you tonight. We can go to the park. Tinggal seperti itu.